adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum Merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum Merdeka, serta beberapa buku lainnya, seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Siplah Gramedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru semuanya. Selamat datang di acara webinar Sapa Sekolah. Acara ini merupakan kerjasama antara Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bersama Komunitas Guru Belajar Nusantara, serta didukung oleh UKS Kemdikbudristek. Perkenalkan, saya Veronica yang akan memandu acara ini selama kurang lebih 2-3 jam ke depan. Sebelum memulai acara, perkenankan saya memperkenalkan kembali Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia atau GMI adalah bagian dari Kompas Gramedia Group yang berkomitmen menyediakan kebutuhan pendidikan untuk berbagai instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Kami menghadirkan beragam produk pendidikan, mulai dari buku teks utama kurikulum Merdeka, buku pendamping kurikulum Merdeka terbitan Gramedia Edukasi, buku literasi pendidikan, buku AKM, hingga buku kebutuhan sekolah lainnya. Selain itu, kami juga menyediakan perlengkapan pendukung sekolah seperti perpustakaan digital Gramedia Edukasi, APE PAUD, kartu matematika kit numerasi, alat peraga, ATK, dan masih banyak lagi lainnya. Seluruh produk ini dapat Bapak dan Ibu akses dengan mudah melalui platform marketplace kami di Siplah Gramedia. Untuk kenyamanan Bapak Ibu Guru dapat mengunjungi situs kami di siplahgramedia.id yang menyediakan semua kebutuhan sekolah. Apabila memerlukan bantuan, jangan ragu Bapak Ibu untuk menghubungi customer care kami di 0812 966 2940. Sekali lagi di 0812 966 2940. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara utama,
Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang webinar Sapa Sekolah. Webinar Sapa Sekolah oleh Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah platform untuk guru dan praktisi pendidikan di seluruh Indonesia. Acara ini memberikan akses kepada Bapak dan Ibu guru untuk mendapatkan informasi terkini tentang isu-isu pendidikan dan inovasi dalam pembelajaran yang disampaikan oleh narasumber yang berkompeten ya, Bapak dan Ibu guru sekalian. Webinar ini juga didukung oleh Kompas Gramedia Group of Manufacture, Gramedia Printing Group, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, Siplah Gramedia, dan juga penerbit Gramedia Edukasi. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi, diantaranya seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu guru sekalian, dan saat ini JIME berkolaborasi dengan komunitas guru belajar Nusantara. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perkenankan saya memberikan latar belakang acara hari ini ya. Seperti yang kita ketahui, saat ini usia bumi diperkirakan mencapai sekitar 4,5 miliar tahun ya Bapak Ibu. Berdasarkan perhitungan para ilmuwan menggunakan metode penanggalan radiometrik. Namun, seiring perkembangan teknologi dan aktivitas manusia semakin pesat, bumi mengalami tekanan yang signifikan. Tantangan seperti krisis iklim, polusi udara, air, dan tanah semakin meningkat, mengancam ekosistem dan berkeberlanjutan hidup di bumi. Dalam kondisi yang mengkhawatirkan ini, penting sekali bagi kita untuk membangun kesadaran lingkungan sejak dini di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, melalui acara ini, kita berharap dapat memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru untuk menerapkan program pendidikan lingkungan yang berkelanjutan di sekolah, membantu membentuk generasi yang lebih peduli terhadap kelestarian bumi, dan juga mari kita bersama-sama mengupayakan perubahan kecil di kelas yang bisa membawa dampak besar di masa depan. Sebelum kita melanjutkan, akan ada sosialisasi mengenai gerakan sekolah sehat dari UKS Kemdikbudristek yang akan disampaikan oleh konsultan PDM 11 Gerakan Sekolah Sehat, yaitu Ibu Rosvita Rusli. Namun sebelumnya, izinkan kami menayangkan video dari Gerakan Sekolah Sehat terlebih dahulu. Bapak dan Ibu sekalian, selamat menyaksikan video berikut ini. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, Dimulai kita sendiri. hey ho, hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Hey ho, hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Sekolahku sehat. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita panggil dan sambut Ibu Ita Rusli. Ibu, selamat siang. Selamat siang, Mbak Veronica dan Bapak Ibu sekalian. Apakah Selamat suara siang. saya terdengar? Terdengar jelas, Ibu. Apakah Ibu sudah siap, Bu? Ya, siap. Sudah, oke. Kami persilakan Ibu untuk pemaparan sosialisasinya. Silahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian, peserta webinar hari ini. Semoga tadi pada waktu mendengar jingle Sekolah Sehat, lagu ini sudah cukup familiar ya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bagi yang sudah familiar, berarti kita semua sudah bergabung dalam Gerakan Sekolah Sehat. Bagi yang baru pertama mendengar, selamat datang dalam Gerakan Sekolah Sehat. Ya, silakan bisa ditampilkan paparannya. Ya, saya akan berbagi sedikit mengenai Gerakan Sekolah Sehat melalui paparan ini, dan saya berharap nanti saya juga bisa mendengar cerita dari pelaksanaan sekolah sehat di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, slide berikutnya.
Ya. Nah, jadi kita berefleksi sedikit ya, Ibu dan Bapak guru dan para peserta webinar. Ada berbagai kondisi kesehatan peserta didik yang patut membuat kita cukup waspada begitu ya. Kita mulai dari aspek gizi. Mungkin Ibu dan Bapak dan pemirsa sudah sering mendengar nih ya kata-kata stunting, TANKES. Lalu juga masalah tentang kelebihan dan kekurangan berat badan di kalangan siswa. Dan spesifik lagi untuk anak remaja putri itu ada kondisi anemia yang dialami oleh putri-putri yang sudah mulai mendapatkan haid. Dan kondisi-kondisi tersebut banyak dilatar belakangi oleh pola makan yang kurang bergizi dan juga kurang aktivitas fisik gitu ya. Indonesia itu juga dikenal memiliki berbagai masalah kesehatan untuk berbagai usia. Lalu kita bergeser ke status imunisasi. Mungkin juga sudah pernah mendengar bulan imunisasi anak sekolah yang ditujukan kepada anak-anak usia SD. Pada zaman COVID itu terjadi penurunan dari cakupan imunisasi dan sekarang kita sedang berusaha untuk mengejar kembali ketercapaian cakupan imunisasi. Jadi sampai saat ini pun masih ada informasi bahwa cakupan imunisasi untuk anak usia sekolah, terutama anak usia SD itu belum mencapai targetnya. Ya, selanjutnya setelah tadi status gizi, fisik, dan imunisasi, kita juga masih dihadapkan dengan masalah tentang kesehatan jiwa. Nah, kita sudah mendengar bahwa sekolah itu kadang menjadi tempat di mana terjadi kekerasan, sehingga ini menyebabkan masalah kejiwaan kepada siswa, sehingga mereka tidak bisa belajar dengan optimal. Yang menarik itu adalah contoh masalah lingkungan yang sesimpel toilet. Jika di sekolah itu toiletnya belum terpisah antara laki-laki dan perempuan, hal ini bisa mempengaruhi kenyamanan peserta didik wanita pada saat mereka akan menggunakan toilet atau pada saat-saat tertentu di mana mereka sedang mengalami menstruasi. Keberadaan toilet yang tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan itu ternyata bisa memberikan dampak pada angka partisipasi. Jadi kalau mereka merasa tidak nyaman ke sekolah pada saat mereka mengalami haid, itu akan mengurangi kehadiran mereka di sekolah. Jadi masalah-masalah yang simpel ini ternyata bisa mempunyai dampak yang luas. Dan juga pada saat COVID kita sangat disiplin mempraktekkan cuci tangan pakai sabun, CTPS. Tapi kemudian kelihatannya kebiasaan ini sudah mulai menurun. Padahal kita tahu tangan yang bersih atau tangan yang terinfeksi itu merupakan salah satu sumber infeksi. Begitu, jadi ada beberapa masalah kesehatan yang bisa kita lihat dari berbagai aspek yang membuat keprihatinan dari Kemendikdasmen sehingga kemudian berpikir untuk melakukan sesuatu. Ya, slide berikutnya. Nah, kita juga pernah mendengar, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar yang namanya Usaha Kesehatan Sekolah UKS yang memiliki berbagai sertifikasi mulai yang minimal hingga yang paripurna. Ternyata survei yang dilakukan sudah agak lama oleh Kemendikdasmen menunjukkan bahwa untuk mencapai sertifikasi yang paling minimal pun itu ternyata tidak mudah gitu. Sehingga ini kemudian membulatkan tekad untuk meluncurkan Sekolah Sehat sebagai sebuah kampanye pada bulan Agustus 2022. Jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesehatan sekolah dan juga ujungnya adalah meningkatkan kesehatan peserta didik. Lalu karena Indonesia itu cakupannya sangat luas dan kondisi geografis dan berbagai kondisi sumber dayanya itu beragam, maka sekolah sehat itu menganut prinsip melakukan pembiasaan oleh peserta didik yang dilakukan di satuan pendidikan secara sederhana. Sederhana tapi terus-menerus dan berkelanjutan. Dan yang penting tidak membutuhkan infrastruktur khusus. Dengan demikian,
Jangan sampai ada sekolah yang merasa, oh sekolah saya sangat terbatas sarana prasarananya, sumber dayanya, sehingga kami tidak bisa menjadi sekolah sehat. Nah, itu sudah dicoba untuk dihindari karena berbagai pembiasaan yang diperkenalkan melalui sekolah sehat itu adalah pembiasaan yang sederhana dan tidak membutuhkan infrastruktur khusus. Lalu pada tahun 2023, tahun kedua sejak diluncurkannya Gerakan Sekolah Sehat, karena sudah cukup banyak sekolah dan berbagai kalangan yang mendukung, kemudian ditingkatkan menjadi sebuah gerakan sekolah sehat. Dan ada 5 sehat yang diusung oleh Gerakan Sekolah Sehat. Yang pertama sehat bergizi, yang kedua sehat fisik, yang ketiga sehat imunisasi, yang keempat sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Nah, biasanya untuk memperkenalkan ini, teman-teman di Gerakan Sekolah Sehat menggunakan gerakan-gerakan. Jadi, sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Ya, selanjutnya. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang sudah familiar dengan usaha kesehatan sekolah, mungkin akan bertanya-tanya apa hubungannya ini gerakan sekolah sehat dengan usaha kesehatan sekolah. Jadi, gerakan sekolah sehat itu adalah sebuah usaha untuk merevitalisasi UKS dengan berusaha melakukan atau mendorong pembiasaan-pembiasaan 5 sehat di kalangan siswa. Jadi kalau di UKS itu kan ada trias UKS ya, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Ini kita coba dorong dengan melakukan pembiasaan sederhana, yaitu sehat bergizi, fisik, imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Dan ini dilakukan dengan berbagai strategi yang nanti akan saya jelaskan di akhir presentasi. Selanjutnya. Nah, sekolah sehat ini untuk kalangan mana saja ya? Nah, sekolah sehat ini ditujukan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan juga PKBM. Karena sasaran kita tuh besar sekali, yaitu ada sekitar 438.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dan ada 53 juta lebih peserta didik. Dan untuk melakukan ini, kita melakukan kerjasama dengan berbagai instansi yang ada, berbagai unit kerja yang ada di Kemdikdasmen, yaitu BB dan BPMP, dan juga ada balai yang menangani vokasi, dan tentu saja kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, baik di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Ya, selanjutnya. Nah, ini kembali lagi untuk mengingatkan, kita mencoba fokus kepada 5 sehat, dan tentu saja sehat ini tidak berdiri sendiri. Jadi kadang sehat fisik sangat berkaitan dengan sehat gizi. Sehat imunisasi sangat berkaitan dengan gizi. Dan juga lingkungan itu sangat berkaitan dengan sehat jiwa dan sebagainya. Jadi ini kita menggunakan pendekatan holistik, di mana 5 sehat yang kita coba usung melalui GSS itu saling berkaitan. Ya, selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, kita sama-sama coba mengawal ya kegiatan-kegiatan pembiasaan yang coba didukung oleh Gerakan Sekolah Sehat. Mungkin juga sambil saya mempresentasikan, Bapak dan Ibu bisa menulis berbagi informasi di kolom chat, misalnya apa saja yang sudah mulai dilakukan di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama itu adalah pembiasaan minum air putih. Kita tahu anak-anak peserta didik itu menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, sehingga kita ingatkan untuk minimal minum 2 gelas sehari air putih, bukan air yang berwarna atau air yang diberi pemanis atau air-air lainnya, tapi air putih, minimal 2 gelas sehari. Nah, minimal ini berlaku untuk PAUD ya, karena tadi sekolah sehat dimulai dari PAUD. Untuk yang kelas-kelas jenjang di atasnya tentu disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan usianya. Lalu yang kedua adalah peningkatan pemahaman dan pembiasaan konsumsi makan gizi berimbang. Nah, biasanya banyak anak-anak yang membawa bekal ke sekolah, tapi
unsur gizinya belum lengkap. Yang ditekankan adalah berprotein tinggi. Jadi tidak hanya karbohidrat, tapi juga proteinnya tinggi. Lalu ada buah dan sayuran. Dan untuk biasanya sekolah itu melakukan ini dengan cara melakukan sarapan bersama, minimal 1 kali seminggu. Pada saat makan bersama ini, para siswa akan berkumpul, kemudian mereka membuka bekalnya dan memakan bersama-sama, dan pada saat itu bisa dilakukan pendidikan gizi oleh guru untuk melihat apakah bekal yang dibawa itu sudah memenuhi unsur gizi seimbang. Begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari Sehat Bergizi ini kita coba menghindari atau meminimalisasi konsumsi makanan cepat saji, yaitu makanan minuman berpemanis, berpengawet, yang kurang serat, dan tinggi gula, garam, dan lemak. Indonesia terkenal sebagai pengkonsumsi tertinggi makanan gorengan. Dan memang kita tidak bisa pungkiri makanan gorengan itu sangat menarik dan rasanya juga cukup enak. Tetapi kalau ini terus dilakukan, mungkin kita akan jauh dari tujuan untuk gizi seimbang. Jadi ini adalah pembiasaan-pembiasaan kecil yang memang harus diperkenalkan. Mungkin tidak akan bisa langsung karena dari kita semua juga mungkin perlu waktu, tidak bisa langsung menghilangkan kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan-makanan gorengan maupun makanan-makanan manis. Dan juga khusus untuk remaja putri, salah satu unsur dari Sehat Bergizi adalah pembiasaan konsumsi tablet tambah darah. Dan ini biasanya dilakukan 1 kali seminggu. Dan tablet tambah darah ini akan disuplai oleh puskesmas yang berada di sekitar sekolah. Dan tugas sekolah adalah memastikan bahwa tablet itu diterima oleh remaja putri dan lebih penting lagi adalah diminum. Dan ini adalah salah satu usaha agar anak-anak remaja putri sejak mereka mulai mendapatkan menstruasi bisa terhindar dari anemia. Karena kita semua tahu anemia itu dapat berdampak jangka panjang pada saat remaja putri itu sudah menjadi calon ibu atau bahkan sudah hamil dan melahirkan. Ya, berikutnya kita lihat coba sehat fisik. Nah, sekali lagi ada beberapa hal sederhana yang kami yakin sangat bisa dilakukan oleh sekolah, tapi mari kita saling mengingatkan supaya pembiasaan yang sederhana ini tidak lupa dilakukan di sekolah. Misalnya, pembiasaan peregangan minimal 1 kali selama pembelajaran. Jadi sebaiknya kita itu tidak berada dalam posisi statis diam itu lebih dari 60 menit. Jadi minimal setiap penggantian pelajaran itu kita mengajak peserta didik untuk melakukan peregangan. Jenis peregangannya bisa macam-macam sesuai dengan inovasi atau kreativitas di setiap sekolah, tapi yang jelas kita melakukan peregangan. Yang kedua adalah melakukan senam atau kegiatan sejenis minimal 1 kali seminggu. Ini kelihatan simpel ya Bapak Ibu, tapi mari coba kita sama-sama pastikan bahwa ini terjadi di semua sekolah yang ada tempat kita bekerja atau belajar. Lalu yang ketiga adalah kita mencoba menghidupkan kembali permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga kegiatan ini juga kita masukkan dalam pembiasaan dalam gerakan sekolah sehat. Yang selanjutnya adalah pembiasaan jalan kaki. Di beberapa tempat mungkin jalan kaki itu sesuatu yang lumrah ya, karena anak-anak ke sekolah cukup aman dengan berjalan kaki, tapi mungkin di daerah-daerah perkotaan jalan kaki ke sekolah bukan pilihan utama. Akan tetapi pembiasaan jalan kaki diharapkan tetap dijalankan pada saat mereka sudah berada di lingkungan sekolah. Dan yang berikutnya adalah pelaksanaan tes kebugaran peserta didik. Nah, Kemdikdasmen sudah mempilotkan Bapak dan Ibu sekalian tes kebugaran peserta didik. Mungkin dari sekolah-sekolah yang hadir dalam webinar ini juga ada yang sudah melaksanakan tes kebugaran peserta didik ini. Dan dari tes ini
hasil-hasilnya itu kemudian dilaporkan ke dalam sebuah aplikasi sehingga kemudian bisa dilihat apakah peserta didik itu dalam keadaan cukup bugar, bugar sekali atau kurang bugar. Dan dari hasil itu kemudian nanti akan ada rekomendasi apa yang perlu mereka lakukan supaya bisa mengejar kebugarannya. Ya, selanjutnya slide berikutnya. Yang ketiga adalah imunisasi. Pada saat ini, Gerakan Sekolah Sehat baru fokus pada imunisasi bagi anak SD. Pada periode khusus yang dikenal dengan bulan imunisasi anak sekolah itu biasanya dilakukan bulan Agustus dan bulan November. Pada saat pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah ini, petugas puskesmas akan menghubungi atau berkoordinasi dengan sekolah dan kemudian akan ditetapkan tanggal di mana petugas puskesmas akan datang dengan membawa vaksin dan kemudian sekolah membantu untuk mengumpulkan para siswa untuk kelas-kelas tertentu yang menjadi sasaran vaksin dan kemudian akan dilakukan pemberian vaksin dan kemudian akan dipantau apakah terjadi gejala-gejala penyerta dari pemberian imunisasi ini. Jadi intinya kerjasama antara Posyandu atau Puskesmas dengan sekolah merupakan salah satu pembiasaan atau kegiatan yang didorong melalui dari Gerakan Sekolah Sehat untuk mengejar sehat imunisasi. Nah, itu tadi adalah sehat yang ketiga. Mari kita lihat sehat yang keempat, yaitu sehat jiwa. Kita tentu sering mendengar ya, Ibu dan Bapak sekalian, kejadian-kejadian yang cukup menyedihkan di mana anak-anak peserta didik itu melakukan hal-hal yang mencelakakan diri sendiri karena tekanan yang mereka rasakan. Nah, salah satu kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek itu adalah Permendikbud nomor 46 tahun 2023, isinya itu adalah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, salah satu hal yang diamanatkan dari Permendikbudristek ini adalah setiap sekolah itu diharapkan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Adanya tim ini diharapkan dapat paling tidak memberikan rasa aman kepada para siswa atau peserta didik pada saat mereka mengalami hal-hal yang kekerasan yang tidak diinginkan, mereka tahu kemana mereka bisa melaporkan. Semoga sekolah Bapak dan Ibu sekalian juga sudah punya nih ya tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Karena setahu saya keberadaan tim ini di sekolah itu dilaporkan dan dipantau melalui Dapodik. Jadi semoga semua sekolah yang hadir dalam webinar ini sudah memiliki tim tersebut. Dan hal lain yang coba didorong oleh Gerakan Sekolah Sehat itu adalah satuan pendidikan diharapkan dapat melakukan sosialisasi kesehatan jiwa minimal 1 kali dalam semester. Topiknya bisa bermacam-macam, tapi minimal ada 3 yang diusulkan untuk disosialisasikan. Yang pertama adalah mengenali dan mengatur emosi, perilaku, dan keterampilan psikososial. Yang kedua adalah pencegahan, peredaran, dan penggunaan nafsa. Yang ketiga adalah pemanfaatan internet atau media sosial secara sehat dan bijaksana. Dan ini bisa dilakukan melalui kerjasama satuan pendidikan dengan pihak-pihak terkait, misalnya Dinkes, Puskesmas, atau narasumber lain. Beberapa minggu yang lalu, saya sempat berkunjung ke sebuah PAUD, ke sebuah TK di salah satu kota di Sumatera. Yang cukup menarik adalah guru di TK itu cerita bahwa salah satu muridnya, ini anak TK ya Bapak Ibu, itu sering tertidur kalau di sekolah. Setelah ditanya, ternyata anak tersebut menggunakan gawainya hingga larut malam dan orang tuanya tidak sempat memperhatikan. Jadi pemanfaatan media sosial secara sehat dan bijaksana itu kelihatannya sudah harus dimulai sejak usia dini. Dan yang ketiga yang coba diusung melalui Sehat Jiwa adalah pelaksanaan doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi sekali lagi hal-hal yang
usung melalui gerakan sekolah sehat ini adalah hal sederhana, sebetulnya sederhana, tapi diharapkan jika dilakukan sebagai pembiasaan itu bisa memberikan dampak baik. Lalu yang keempat adalah kami menghimbau dari Gerakan Sekolah Sehat menghimbau supaya ada peningkatan pemahaman dan kapasitas peserta didik dan tenaga kependidikan terkait kesehatan jiwa. Nah, untuk Bapak dan Ibu, terutama guru-guru yang sudah punya akses ke platform Merdeka Mengajar, di sana sudah cukup banyak materi-materi baik modul ajar maupun modul proyek yang bisa dipelajari untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan jiwa. Lalu yang berikutnya adalah keterlaksanaan screening kesehatan jiwa pendidik melalui koordinasi dengan puskesmas. Jadi Bapak dan Ibu, di puskesmas itu petugasnya sudah memiliki alat screening yang bisa dilakukan terhadap peserta didik. Dilakukan sendiri dan nanti dari jawaban-jawaban yang mereka berikan kepada pertanyaan dalam instrumen screening itu nanti bisa disimpulkan apakah anak tersebut dalam kondisi jiwa yang terkendali atau ada masalah-masalah yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang ahli. Ya, sekarang yang terakhir, yaitu sehat lingkungan, dan ini sangat terkait dengan tema webinar kita hari ini. Sehat lingkungan, sekali lagi kita mencoba mengemukakan atau membiasakan hal-hal sederhana. Yang pertama adalah CTPS, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, masalahnya apakah di sekolah itu tersedia air mengalir yang bersih dan ada sabun sehingga cuci tangan pakai sabun ini bisa dilakukan sebagai pembiasaan. Semoga di sekolah Bapak dan Ibu yang hadir dalam webinar ini sarana air bersih dan cuci tangan serta sabun sudah bukan menjadi masalah. Lalu yang berikutnya adalah pembiasaan buang sampah ke tempat sampah tertutup dan terpilah. Jadi kita coba memperkenalkan 2 level nih. Yang pertama tempat sampahnya harus ada dan tertutup. Dan akan lebih baik lagi kalau terpilah. Sehingga anak-anak juga sudah mulai dibiasakan mengenali berbagai jenis sampah yang organik dan non-organik. Yang berikutnya adalah sekolah membiasakan melakukan kerja bakti kebersihan sekolah atau penghijauan sekolah, minimal sebulan sekali. Sepertinya tidak terlalu sulit ya kalau dilakukan sebulan sekali, asal dilakukan sebagai pembiasaan. Selanjutnya adalah penyediaan dan pemeliharaan toilet agar berfungsi dengan baik, serta terpisah antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ternyata keberadaan toilet yang berfungsi dengan baik itu sangat berarti bagi peserta didik perempuan, terutama para remaja. Yang berikutnya adalah penyediaan kantin sehat. Memang banyak sekolah yang sudah punya kantin, tapi apakah kantinnya itu sehat atau tidak, itu yang perlu kita lihat. Karena kantin adalah salah satu sumber makanan bagi siswa yang sedang berada di sekolah. Kalau kita sudah mengadvokasi para siswa untuk membawa bekal dari rumah yang sehat, tapi pada saat mereka harus belanja di kantin, lalu kantinnya menyediakan makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak, maka gerakan kita belum perlu efektif. Dan yang terakhir adalah pengaturan ruangan yang memiliki penghawaan dan pencahayaan natural sehingga tidak terlalu bertumpu pada listrik. Dan ini adalah salah satu dukungan dari Gerakan Sekolah Sehat terhadap mitigasi dampak perubahan iklim. Nah, begitu Bapak dan Ibu sekalian, berbagai pembiasaan yang didukung oleh Gerakan Sekolah Sehat, pembiasaan sederhana, tetapi kita berharap dampaknya akan besar. Dan Gerakan Sekolah Sehat sangat berterima kasih kepada Gramedia sebagai salah satu mitra dari Gerakan Sekolah Sehat, karena melalui dukungan Gramedia, misalnya kami bisa berbagi nih mengenai Gerakan Sekolah Sehat kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan juga berharap siapa tahu saya bisa mendengar juga nih contoh-contoh pembiasaan sekolah sehat yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian.
Demikian Mbak Veronica, paparan dari Gerakan Sekolah Sehat. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih banyak Ibu Ita atas informasi dan sosialisasinya. Tadi saya cek Bu di kolom chat ada salah satu sekolah dari Ibu Rahmawati Awaliyah dari SMA Muhammadiyah Sambas menceritakan Bu terkait kegiatan sekolah sehat yang sudah dilakukan di sekolahnya. Izin saya bacakan Ibu ya. Assalamualaikum, kami dari SMA Muhammadiyah sekarang sedang melaksanakan aksi bergizi sehat. Aksi nyata yang kami laksanakan yaitu senam bersama, sarapan sehat dan bergizi. Eh, Lalu tablet tambah darah dan juga mendengarkan edukasi kesehatan dari puskesmas tempat. Alhamdulillah kami melaksanakan aksi nyata setiap hari Jumat dan besok akan memasuki tahap kedua. Seperti itu Ibu Ita. Terima kasih Bu Ramawati. Semoga ada guru-guru lain yang mau berbagi nih di sini. Oke, ya Ibu di sini sudah ada yang raise hand dari Bapak Triswanto. Mungkin kepada Pak Triswanto, selamat siang Pak. Ada yang ingin tanyakan langsung Pak Triswanto kepada Ibu Ita terkait gerakan sekolah sehat ini? Selamat siang Pak Triswanto. Baik, mungkin belum ada yang ingin tanyakan Ibu ya oleh Bapak Triswanto. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait gerakan sekolah sehat ini atau mungkin ingin sharing ya kepada Ibu Ita seperti tadi menceritakan ya di sekolahnya sudah melakukan apa saja. Boleh dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu, mungkin boleh klik tombol raise hand-nya atau mungkin bisa chat di kolom chat Zoom. Nanti saya bantu bacakan dan tanyakan langsung kepada Bu Ita. Iya, terima kasih Mbak Veronica. Jadi salah satu Pak Triswanto sudah muncul ini. Oh iya, Iya, selamat Bu. siang Bapak. Ya, siap. Selamat siang, Bu. Oke Bapak, ada yang ingin ditanyakan Iya, Pak kepada Ibu Ita? iya. Kemarin tuh apakah dapat membedakan itu perubahan-perubahan iklim itu untuk menjamin proses pembelajaran? Begitu. Ya, terima kasih Pak Triswanto. Iya, Nah, jadi kekhawatiran tentang dampak perubahan iklim itu sudah ditangkap oleh Kemdikdaspen iya. sejak cukup lama, dan salah satunya itu adalah sudah meluncurkan buku pendidikan perubahan iklim, Pak. Itu yang pertama. Jadi buku itu nanti saya bisa kirimkan ke panitia mungkin ya bukunya, atau bisa dicari Pak di Google dari Siap, websitenya Bu. Kemdikdasmen. Di situ ada buku yang bisa menjadi bacaan bagi semua guru maupun murid. Dan selain itu Pak Triswanto juga sudah ada modul ajar dan modul proyek Pak yang sudah Iya. diunggah. Jadi modul ajar dan modul proyek ini kan yang menyusun adalah guru-guru sendiri gitu ya. Iya. Jadi mereka unggah ke platform mereka mengajar supaya bisa menginspirasi guru-guru lain. Begitu Pak. Siap. Ya, Bu. Oke, ya. Ya, Terima kasih terima banyak kasih, Bu. Pak. Iya, makasih. Ya, Mbak Veronica, salah satu kegiatan dari Gerakan Sekolah Sehat ini juga adalah melakukan berbagai kampanye. Salah satunya itu adalah lomba-lomba, termasuk juga lomba pembuatan video. Nah, semoga dari guru-guru yang hadir atau sekolah yang hadir di sini sudah pernah ikut dan bahkan ada yang jadi pemenang ya dari video-video tersebut. Jadi melalui berbagai kegiatan itu kita ingin menularkan energi-energi positif dari sekolah yang sudah melaksanakan, dan terutama sekolah yang tadinya kayaknya susah nih melaksanakan ini tapi ternyata bisa gitu. Nah, termasuk sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T maupun di pelosok Indonesia. Banyak praktek-praktek baik yang sudah mereka kirimkan, sehingga kami optimis nih bahwa 5 sehat itu bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia gitu. Amin Bu, semoga bisa terlaksana secara merata ya Bu ya, dan terrealisasikan dengan baik. Baik Ibu, di sini juga ada yang ingin bertanya dengan Ibu Putri Kamila. Mungkin kepada Ibu Putri Kamila, kami persilakan untuk dapat bertanya langsung.
Mungkin boleh dibantu Ibu Putri Kamila untuk menyalakan videonya terlebih dahulu agar kami bisa spotlight ya untuk dapat bertanya langsung kepada Ibu Ita. Selamat siang, Bu Putri Kamila. Siang, Ibu Putri Kamila dari SDN Sedati Gede 2. Oke, atau saya izin bacakan saja ya, Bu Ita ya. Oke, pertanyaan dari Ibu Putri Kamila. Ibu izin bertanya bagaimana solusinya apabila orang tua tidak mengizinkan bias di sekolah dan tidak mengikuti imunisasi susulan di tempat lain. Sedangkan puskesmas kami telah menghimbau jika bias ini juga perlu terutama siswa kelas 5 bias HPV. Terima kasih. Silakan Ibu Ita. Ya, terima kasih. Ini memang pertanyaan paling masalah paling besar yang menyebabkan capaian imunisasi targetnya tidak tercapai, yaitu izin dari orang tua. Saat ini, jadi memang bagaimanapun juga sekolah akan merasa kalau tidak ada izin dari orang tua, mereka khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anaknya gitu ya, walaupun Kementerian Kesehatan sudah mengkonfirmasi bahwa pemberian imunisasi termasuk HPV untuk anak kelas 5 ini adalah aman. Nah, setahu saya yang sedang dilakukan oleh Kemenkes adalah meningkatkan sosialisasi. Saat ini sedang disusun berbagai materi komunikasi yang ditujukan kepada orang tua nih, terutama orang tua saat ini gitu ya, orang tua muda sedang disusun berbagai media komunikasi untuk meyakinkan bahwa imunisasi atau vaksinasi itu adalah demi kepentingan anak-anak mereka gitu. Jadi untuk sementara memang yang bisa kita lakukan adalah memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi dan juga tidak perlu khawatir dengan kondisi-kondisi ikutan setelah pemberian imunisasi ini. Nah, mungkin kalau di sini ada guru atau kepala sekolah yang punya pengalaman nih untuk menghadapi orang tua semacam ini, mungkin kita bisa saling berbagi di forum ini. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin sharing juga nggak masalah ya Bu Ita ya. Di sini kita berbagi praktik baik ya untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Oke Bu Putri Kamila, semoga menjawab apa yang dikeluh kesahkan yang ditanyakan. Dan tadi saya sudah baca catat juga Ibu sedang mengisi di kelas. Selamat mengajar Ibu. Oh, Maaf kami tidak tahu, tidak apa-apa. Selamat mengajar Ibu Putri Kamila. Tadi sudah dijawab oleh Ibu Ita Rusli ya. Oke, selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin sharing mengenai gerakan sekolah sehat ini. Ya, pembiasaan ini Mbak Veronica, sebentar lagi kan kita akan menghadapi program program unggulan Presiden yaitu makan bergizi gratis gitu ya. Nah, jadi beberapa hal-hal yang sudah dilakukan melalui sekolah sehat ini bisa merupakan prakondisi gitu ya. Jadi misalnya begini, saya pernah mengunjungi, saya dan teman-teman mengunjungi satu sekolah yang mendapatkan bantuan makan bergizi, tapi menariknya Mbak, kalau ada sayur itu tidak dimakan. Padahal kita tahu sayur itu adalah salah satu unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Nah, sehingga jika dalam gerakan sekolah sehat ini sekolah-sekolah sudah mulai nih memperkenalkan, menyadarkan siswa-siswanya pentingnya makan gizi seimbang yang di dalamnya juga ada sayur. Semoga nanti ini bisa menjadi pembiasaan gitu. Jadi apalagi kalau dimulai dari TK, dari SD sehingga ke depannya pada saat mereka dihadapkan pada menu yang di dalamnya ada sayur, itu sayurnya tidak disisihkan gitu. Baik, terima kasih Bu Ita untuk informasinya. Semoga terlaksana ya Bapak Ibu. Memang pas sehat limpah sempurna ya Bu Ita ya. Semoga dapat dikonsumsi dengan baik oleh anak-anak kita.
Baik, Bapak Ibu, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin untuk saat ini belum memungkinkan untuk sharing bersama dengan Ibu Ita, tidak masalah. Namun mungkin waktu akan kami akhiri untuk sesi sosialisasi dengan gerakan sekolah sehat. Semoga Bapak dan Ibu guru semuanya kita dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat demi mendukung tumbuh kembang anak-anak kita secara optimal. Terima kasih Ibu Rosvita Rusli. Namun mungkin sebelum meninggalkan Zoom, ada closing statement atau mungkin sepatah dua patah kata Ibu yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semuanya? Ya, Bapak dan Ibu guru ini adalah tokoh-tokoh penting gitu ya, karena selalu berinteraksi tidak hanya dengan murid tapi juga dengan orang tua. Nah, semoga bisa menjadi jembatan untuk terlaksananya pembiasaan lima sehat yang bisa dimulai dari sekolah, tapi harapannya juga dilanjutkan di luar sekolah dan di rumah. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru dan para peserta webinar. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ibu Ita untuk waktunya. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa di kesempatan baik lainnya ya Ibu ya. Selamat siang Ibu. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, kita akan memasuki acara utama. Namun izinkan saya mengingatkan kembali beberapa hal selama webinar berlangsung. Yang pertama, harap mematikan audio ya Bapak Ibu selama sesi presentasi. Jika ada pertanyaan, silahkan dapat melalui kolom chat Zoom terlebih dahulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Dan yang kedua, form evaluasi dan presensi untuk pendaftaran sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Jadi mohon ditunggu ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Baik Bapak Ibu, setelah memahami aturan dan tata tertib selama webinar, mari kita mengenal lebih dekat profil narasumber kita pada hari ini, serta pengalaman beliau. Beliau memiliki pengalaman sebagai kolaborator penyusunan modul BIMTEK Transisi PAUD ke SD oleh Dirjen PAUD di Dikmasdikbudristek. Beliau juga pernah menjadi penulis naskah video hingga menjadi narasumber transisi PAUD ke SD, serta menjadi fasilitator penyusunan ATP lintas elemen dan modul ajar bahasa Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman berorganisasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama sebagai Ketua KGBN Kota Surabaya dan Sekretaris Yaksindo atau Yayasan Kelola Sampah Indonesia. Baik, kalau begitu kita langsung saja sapa Ibu Erika, selamat siang. Selamat siang, Kak Vero. Suara saya terdengar? Terdengar jelas Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Sehat. kabarnya, Kak Vero? Baik, luar biasa Ibu. Nggak sabar nih dengerin penjelasan pemaparan materi dan sosialisasi sharingnya dari Ibu Erika. Iya. Baik Ibu, kalau sudah siap, kami persilahkan kepada Ibu Erika untuk memulai pemaparan materinya kurang lebih 60 menit ke depan ya Ibu ya. Selamat siang, silakan Ibu Erika. Oke. Baik. Saya izin share screen sebentar ya Bapak Ibu. Apakah layar saya sudah nampak? Sepertinya masih berproses Ibu. Sekarang sudah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Gramedia untuk kesempatannya dan juga kolaborasinya dengan komunitas guru belajar Nusantara. Acara ini tidak akan bisa terselenggara tanpa kerjasama dari banyak pihak. Berbagi ilmu artinya kita berbagi kebaikan, berbagi ilmu artinya kita berbagi keberkahan dengan teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kali ini saya mendapat kesempatan untuk bisa berbagi dengan teman-teman sekalian terkait pendidikan lingkungan hidup. Nah, saya yakin isu-isu lingkungan itu saat ini sudah sangat familiar sekali di sekolah Bapak Ibu, sudah sangat familiar sekali, baik itu mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, kali ini saya ingin mengulik sedikit tentang pendidikan lingkungan hidup dan juga educational sustainable development di dalam aktivitas belajar di sekolah. Nah, Bapak Ibu, boleh dong saya dibantu dituliskan di kolom chat menurut Bapak Ibu
usia bumi kita ini sudah seberapa tua sih sekarang? Boleh silakan ditulis di kolom chat. Kalau Bapak Ibu menyaksikan film Ice Age, nah Ice Age Tadi sudah itu saya awal spill mula. ya Bu ya, di Iya. awal. Nah, 4,5 miliar. Oke. Benar sekali Bapak Ibu. Menurut para ilmuwan, berdasarkan informasi yang saya dapatkan di BBC Science Focus, websitenya ada di situ, usia bumi saat ini kurang lebih 4,5 miliar tahun, itu setara dengan setengah tahun usia galaksi Bima Sakti, setara dengan sepertiga tahun usia alam semesta. Dari mana para ilmuwan tahu? Mereka melakukan penelitian berdasarkan penanggalan radiometrik. Penanggalan radiometrik itu didasarkan pada isotop radioaktif yang ada di bumi yang biasa digunakan oleh para arkeolog untuk meneliti usia artefak-artefak yang mereka temukan. Nah, jadi bumi kita udah tua banget, Bapak Ibu. Seiring dengan tuanya bumi, harusnya logikanya ketika ilmu pengetahuan itu semakin meningkat, maka kita lebih bijak lagi dalam mengelola bumi. Namun sayangnya seperti yang kita ketahui perkembangan dunia saat ini, itu justru berbanding terbalik Bapak Ibu. Nah, grafiknya seperti ini. Kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan itu berbanding terbalik dengan usia bumi yang semakin menua. Aktivitas-aktivitas manusia mayoritas justru berpotensi untuk merusak lingkungan. Mungkin teman-teman yang tinggal di Sumatera, teman-teman yang tinggal di Kalimantan, itu sudah sangat familiar sekali dengan kebakaran hutan. Bahkan beberapa waktu lalu saya menyaksikan di berita kebakaran hutan di Riau hampir menyentuh pemukiman warga. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kemudian menyebabkan dampak domino terhadap lingkungan. Antara lain, rusaknya ekosistem, kandungan kualitas tanah. Kemudian ketika lahan-lahan yang terbakar ini dijadikan area pertanian homogen, maka variasi adaptasi tanah terhadap variasi tumbuhan yang ada di atasnya pun itu juga tidak menjadi lebih fleksibel. Nah, ini adalah masalah-masalah lingkungan yang saat ini kita hadapi. Mungkin kelak anak didik kita akan menghadapi masalah-masalah lingkungan yang lebih kompleks lagi yang bukan tidak mungkin itu adalah warisan dari kita semua. Oleh karena itu, saya agak lumayan concern menekankan tentang pola hidup, gaya hidup yang itu ramah terhadap lingkungan kepada anak-anak didik saya agar nantinya ketika mereka dewasa ini tidak menjadi bom waktu untuk mereka kelak. Nah, kondisi yang ada, yang tadi sudah kita saksikan bersama, grafik terbaliknya, paling mendasar masalah manusia adalah polusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, polusi itu di mana masuknya makhluk hidup zat energi ke dalam lingkungan hidup melalui aktivitas manusia yang itu mengakibatkan pencemaran. Nah, polutan-polutan inilah yang kemudian menyebabkan lingkungan menjadi tidak seimbang. Ada banyak sekali jenis polutan ya, ada banyak sekali jenis polusi. Di sini saya hanya mengadopsi 3 polusi. Yang pertama polusi air, yang kedua polusi tanah, dan yang ketiga polusi udara. Mengapa? Karena ini adalah lini-lini esensial dalam kehidupan manusia. Siapa manusia yang tidak butuh air? Siapa di antara kita yang tidak butuh tanah? Di mana dari tanah itu tumbuh berbagai macam tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia. Apalagi udara. Akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak usia kecil yang mengalami ISPA akibat dari polusi udara. Polusi air. Di sini saya berikan contoh limbah industri, pembuangan limbah dari pabrik-pabrik ke sungai, khususnya yang dekat dengan pemukiman-pemukiman penduduk, itu lumayan berbahaya. Limbah rumah tangga, deterjen.
dari sabun cuci, kemudian dibuang dari saluran airnya diarahkan ke sungai, itu juga menyebabkan pencemaran air. Dan limbah pertanian, sisa-sisa insektisida yang mengalir bersamaan dengan aliran air pertanian. Yang kedua adalah BOD. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang familiar dengan BOD, mungkin ada yang baru pertama kali dengar. BOD atau Biological Oxygen Demand itu adalah indikator pencemaran air. Semakin tinggi BOD dalam air tersebut, maka air tersebut tidak layak untuk diminum. Di perkotaan, kandungan BOD di aliran-aliran air sungai itu lumayan tinggi Bapak Ibu. Nah ini ngomongin UN ya. Di soal UN terakhir, saya guru SD Bapak Ibu. Jadi di soal UN kalau nggak salah di tahun terakhir UN itu ada soal tentang eceng gondok. Jadi semakin banyak eceng gondok di perairan itu menandakan bahwa air tersebut tercemar. Karena eceng gondok adalah salah satu gulma. Dia menjadi indikator pencemaran air sungai. Kalau sungai tersebut bersih dari eceng gondok, maka kandungan BOD di sungai tersebut tidak terlalu tinggi. Itu sederhananya sih Bapak Ibu. Yang kedua adalah polusi tanah. Ada banyak sekali tipe-tipe polutan tanah. Ada biopolutan, ini berasal dari limbah yang berasal dari makhluk hidup, baik itu limbah tumbuhan ataupun limbah hewan. Aktivitas pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, polutan radioaktif, ini biasanya terjadi di negara-negara yang memiliki PLTN, kemudian limbah urban, dan juga limbah industri. Selanjutnya adalah polusi udara. Udara yang ada di sekitar kita. Saya tinggal di Surabaya, Bapak Ibu. Di setiap perempatan di Jalan Besar Surabaya itu ada indikator polusi udara. Nah, di jam-jam tertentu, khususnya di jam-jam pulang kantor atau jam-jam belakang kantor, indikator polusi udara tersebut sangat tinggi. Sedangkan di jam-jam keberangkatan kantor dan jam-jam kepulangan kantor itu seringkali juga berbarengan dengan keberangkatan dan kepulangan anak sekolah. Ini yang menjadi concern kita bersama. Pembelian kendaraan yang cukup tinggi, kemudian pembelian otomatis dengan naiknya jumlah kendaraan, itu juga meningkatkan jumlah penggunaan bahan bakarnya. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini bahan bakarnya di Indonesia masih berasal dari sumber daya yang tidak terbarukan. Beberapa sudah beralih ke kendaraan listrik. Tapi saya membaca informasi bahwa pada periode tertentu, baterai dari kendaraan listrik tersebut harus diganti. Nah, penguraian dari baterai kendaraan listrik ini juga masih menjadi PR. Bagaimana agar dia bisa terdegradasi dengan lebih ramah lingkungan. Yang itu belum ditemukan. Polutan-polutan primer itu tadi yang berasal dari asap pabrik, asap kendaraan, itu mereka bertemu dengan gas-gas lain yang ada di udara menjadi polutan sekunder. Itulah salah satu penyebab rusaknya lapisan ozon yang kita kenal sebagai global warming. Nah, ini adalah pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Saya dan teman-teman di Yapsindo, Yayasan Kelola Sampah Indonesia, beberapa waktu lalu sempat bekerja dengan Universitas Negeri Jogja, UNY, terkait pengajuan PP, peraturan pemerintah tentang CSR yang ada di perusahaan-perusahaan. Bagaimana CSR ini mereka menyusun anggaran produksi hingga ke pasca produksinya itu termasuk pengolahan limbahnya. Contoh, perusahaan air mineral dalam menentukan HPP-nya mulai dari proses produksi mulai dari bahan baku
proses produksi hingga pasca produksi hingga limbah dari barang yang mereka produksi. Ini menjadi concern bersama karena apa? Seringkali kita melihat sampah-sampah snack, sampah-sampah deterjen, sampah-sampah makanan ringan itu yang kerap kita lihat mencemari aliran sungai, mencemari permukaan tanah. Nah, kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan kadar kesehatan air tanah dan juga kadar polusi air laut, air sungai itu menjadi meningkat. Nah, dari polusi itu adalah salah satu dari penyebab perubahan iklim. Aktivitas manusia, peningkatan gas rumah kaca, pemanasan global, dan juga kerusakan fungsi hutan. Pembakaran hutan, illegal logging, itu adalah proses-proses deforestasi yang semakin sering terjadi di Indonesia. Proses-proses deforestasi ini kalau tidak diimbangi dengan reboisasi, kalau tidak diimbangi dengan penanaman hutan kembali, membuat hutan kota, atau bahkan yang saat ini kita kampanyekan ke peserta didik adalah satu pohon untuk satu rumah. Di mana setiap rumah yang memiliki pohon, mereka sudah menyediakan oksigen bagi seluruh penghuni rumah tersebut. Kampanye lingkungan yang seperti ini memang harus kerap kita gaungkan ya Bapak Ibu. Sekali lagi karena isu-isu lingkungan itu enggak populer Bapak Ibu. Kenapa enggak populer? Karena tidak langsung menyentuh ranah kehidupan manusia. Tidak misalkan ada satu hal yang itu langsung terdampak. Nah, ketika itu langsung terdampak, maka manusia akan cepat menyadari, oh iya, seperti ini, oh iya, seperti itu. Nah, karena itu lingkungan ini enggak langsung menimpa, longsor itu kan tidak langsung terjadi begitu orang membuang sampah sembarangan. Banjir itu kan tidak menimpa ke semua orang. Itu tergantung aliran hulu dan hilirnya. Nah, karena tidak terdampak langsung, maka isu-isu lingkungan ini tidak populer untuk digalakkan. Tidak populer untuk, yuk, kalau bahasa Jawanya itu Bapak Ibu, kita harus jueh. Kita harus istiqomah, mengingatkan terus-menerus tentang sesimpel untuk anak usia dini dan anak usia sekolah dasar, yuk buang sampah di tempatnya, yuk simpan sampahmu kalau kamu nggak melihat tempat sampah di sekitarmu, sesimpel seperti itu. Itu kalau kita nggak terus-menerus mengingatkan, kadangkala ketika tidak di depan Bapak Ibu gurunya, nggak ada Bapak Ibu guru ini, aku selipin Nah, hal-hal yang seperti ini memang kita harus senantiasa untuk terus-menerus mengingatkan ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi tentang faktor-faktor perubahan iklim. Terrelasi dengan kebutuhan akan Education for Sustainable Development, ESD, Education for Sustainable, ESD, terkait dengan ESD ini. Mengapa pendidikan lingkungan itu penting? Yang pertama, untuk lingkungan sendiri, ini membantu untuk mengurangi emisi dan polusi. Dengan kita mengingatkan anak-anak senantiasa buang sampah pada tempatnya, hemat bahan bakar, kalau pergi ke tempat yang dekat, itu menggunakan sepeda, dan lain sebagainya. Ini kita membantu untuk mengurangi emisi dan polusi. Yang kedua, kesehatan. Menurunkan resiko penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. Yang saat ini juga banyak menimpa anak-anak, yaitu ISPA, infeksi saluran pernapasan. Selanjutnya adalah dalam bidang ekonomi. Dengan kita mengajarkan kepada anak-anak 7R, 3R untuk anak usia dini, reduce, reuse, recycle, maka kita juga mengajarkan mereka untuk menghemat biaya. Dan ini terrelasi dengan pendidikan literasi finansial. Jadi segala hal itu saling terkoneksi satu dengan lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik.
Selanjutnya, saya lanjutkan tentang apa itu green school. Mohon izin sebentar Bapak Ibu, saya harus berpindah ruangan. Mohon izin Mbak Vera, saya berpindah ruangan dulu ya. Baik Bapak Ibu, sembari menunggu Ibu Erika, mungkin izin saya menyampaikan bahwa selama sesi pemaparan materi ini, Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan boleh banget langsung chat di kolom chat Zoom. Nanti akan kami bantu tanyakan kepada Bu Erika atau mungkin akan kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat bertanya langsung kepada Ibu Erika ketika sesi tanya jawab interaksi di akhir acara. Dan untuk materi akan kami kirimkan bersama dengan pengiriman e-sertifikat ya Bapak dan Ibu, dan untuk e-sertifikat akan didapatkan ketika Bapak dan Ibu sudah mengisi form presensi dan evaluasi yang akan kami kirimkan juga di akhir acara. Jadi mohon ditunggu ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Dan untuk Bapak Ibu yang bertanya, nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya ada pertanyaan terbaik akan kami kirimkan dan berikan hadiah menarik dari Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Jadi mohon bertanya sebanyak-banyaknya Bapak dan Ibu guru sekalian, sembari kita mengulik bersama ya terkait bumi dan aktivitas yang menyelimuti ini bersama dengan narasumber kita dari Komunitas Guru Belajar Nusantara, Ibu Erika. Oke. Baik. Apakah suara Silakan, saya Ibu sudah Erika. terdengar Sudah, lagi? sudah terdengar. Silakan Ibu Erika. Iya, terima kasih banyak. Nah, teman-teman mohon maaf sebelumnya karena saya masih di sekolah, jadi itu sempat terputus tadi. Saya lanjutkan kembali. Nah, isu-isu lingkungan tadi, kemudian kita gabungkan dengan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai institusi pendidikan. Institusi pendidikan itu adalah salah satu kunci penting. Karena apa? Karena kita menyiapkan anak-anak ini untuk mereka bisa siap berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, di World Summit Sustainable Development ditelurkanlah konsep Green School. Jadi Green School pertama kali itu lahir dari the World Summit on Sustainable Development yang diselenggarakan di Johannesburg pada tahun 2002. Apa yang menjadi fokus masyarakat dunia yang bertemu di World Summit ini adalah mendorong perkembangan kemampuan peserta didik untuk menggunakan keterampilan yang tepat dalam mengambil tindakan yang diperlukan terkait isu-isu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang saat ini menjadi kebutuhan. Kebutuhan di dunia saat ini adalah isu-isu yang terkait lingkungan, ekonomi, dan sosial. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah kenapa konsep Green School, Green Education, Green School sendiri itu ada Green Curriculum. Nanti boleh sambil di search, di browsing seperti apa sih konsep Green Curriculum ini. Dan UNESCO itu juga menyediakan partnership dalam bidang penerapan Green School. Apabila sekolah sudah siap untuk menjadi Green School, maka bisa berpartner dengan UNESCO. Oke, selanjutnya. Nah, terkait dengan Education for Sustainable Development, ini adalah Sustainable Development Goal. Yang terkait dengan lingkungan, itu ada good health dan well-being, ada clean water and sanitation, ada affordable and clean energy, ada industry, innovation and infrastructure, ada sustainable cities and communities, ada responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land. Nah, itu poin-poin yang bisa kita masukkan ke dalam pembelajaran di sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Yang TK mungkin lebih bisa kita ngomongin yang ada di sekitar anak-anak. Clean water and sanitation. Bagaimana anak-anak bisa membedakan mana itu air yang sehat dan air yang tidak sehat. Banyak sekali eksperimen-eksperimen sederhana
Saya juga guru sains Bapak Ibu di sekolah, dan ketika ada pembelajaran tentang materi lingkungan, selain kita simulasi tentang mitigasi bencana, kemudian kita simulasi tentang bagaimana menjaga lingkungan, kita juga melakukan eksperimen tentang air bersih dan air yang tercemar itu seperti apa. Itu Bapak Ibu. Nah, terkait good health and well-being, relationnya dengan tadi gerakan sekolah sehat. Kalau di sekolah saya saat ini memang sedang ada program well-being, di mana anak-anak kita itu tidak hanya perlu dijaga kesehatannya secara fisik, tapi juga perlu dijaga kesehatannya secara mental. Anak-anak yang sehat secara fisik dan sehat secara mental, maka dia akan menumbuhkan lingkungan pertemanan yang positif. Kalau di kita, untuk kesehatan secara fisik, itu ada program Jumat Sehat, di mana setiap Jumat, anak-anak membawa menu 4 sehat 5 sempurna. Dan itu bisa bervariasi. Kemudian ada juga, kalau saya rasa program-program seperti ini banyak sekali dilakukan di sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Program Jumat Sehat itu meliputi senam, olahraga, bersih-bersih sekolah, lalu makanan sehat, dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Bagaimana cara menerapkan strategi Education for Sustainable Development? Yang pertama, waste reduction, mengurangi limbah, mengurangi sampah dengan proses 7R. 7R ini berjenjang ya Bapak Ibu. Kalau di pendidikan usia dini dan pendidikan dasar itu biasanya menggunakan hanya 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Meningkat ke jenjang SMP biasanya menjadi 5R, dan terakhir di jenjang SMA menjadi 7R. Ini disesuaikan saja, di-adjust dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Reduce, reuse, recycle, replace, replant, refill, and repair. Konsep-konsep ini adalah konsep-konsep bagaimana kita tidak dengan mudah membuang sampah ketika kita bisa mengalihfungsikan sampah tersebut. Yang paling mudah mungkin dari limbah, sampah, kemasan snack. Ada yang bikin jadi tas, ada yang bikin jadi tempat tisu, ada yang bisa bikin jadi baju. Nah, replant itu menanam kembali apabila ada limbah dari sampah rumah tangga yang itu masih bisa dimanfaatkan. Refill, penggunaan ulang botol minum. Dan repair, ketika masih bisa digunakan, masih bisa diperbaiki, yuk diperbaiki. Alih-alih ganti baru. Seperti itu. Efisiensi energi, menggunakan perangkat hemat energi. Saya rasa sebagian besar rumah di lingkungan perkotaan itu sudah menggunakan LED. Bahkan mungkin juga di lingkungan pedesaan sudah mulai merambah ke LED. Di samping daya gunanya yang lebih panjang daripada lampu pijar, LED juga lebih hemat di tagihan listrik. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi pakai LED itu jangkanya lebih panjang dan juga lebih hemat. Kemudian menggunakan perangkat, banyak sekali alat-alat elektrik yang saat ini dijual itu, dia menggaungkan ramah lingkungan dan hemat energi. Karena apa? Karena memang khususnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi itu semakin menyadari bahwa ada alat-alat teknologi itu yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. AC terhadap lapisan ozon, fryer dari kulkas, dan lain sebagainya. Konservasi energi, menerapkan teknologi hemat air. Saya pernah melakukan eksperimen kecil tentang aluran irigasi bersama murid-murid saya di kelas 4. Bahwa ketika kita selesai mandi atau apa, ada aliran penampungan air, kita bikin pipa kecil, yang itu kemudian mengalir ke kebun atau ke taman yang ada di rumah. Dan itu digunakan untuk menyirami tanaman-tanaman itu. Jadi hemat air untuk saat ini itu sangat penting sekali.
Saya pernah berkunjung ke lokasi pengemasan air mineral yang itu mengambil dari limbah karena sulit sekali mendapatkan air bersih di daerah tersebut, sehingga dia mengolah limbah itu menjadi air minum. Berapa kali proses sanitasi, berapa kali proses penyulingan, hingga kemudian dari air yang keruh itu menjadi air yang bersih, dan ketika diuji laboratorium, kandungan bakterinya itu benar-benar sudah tidak ada, Bapak. Dan ini memang membutuhkan proses yang panjang dan teknologi yang juga tidak murah. Tapi mungkin suatu saat itu bisa kita simulasikan secara sederhana di kelas. Karena kelak anak-anak kita saya percaya akan menjadi negarawan-negarawan hebat, ilmuwan-ilmuwan hebat yang di masa mereka mungkin usia dini bisa lebih dijaga. Nah, terkorelasi dengan Green School tadi dan juga program ESD, kalau di Indonesia itu ada yang namanya Sekolah Adiwiyata dan Gerakan Sekolah Sehat. Kalau Sekolah Adiwiyata, saya yakin most of sekolah Bapak Ibu, saya yakin sekolah-sekolah yang menerapkan Adiwiyata di sekolahnya. Mewujudkan sekolah yang peduli lingkungan, berbudaya lingkungan, mengintegrasikan perilaku ramah lingkungan dan kurikulum, ramah lingkungan, banyak tanaman toga. Saya kalau berkunjung ke sekolah-sekolah itu saya senang sekali ketika melihat taman sekolahnya. Ada tanaman toga, dikelola, dan itu bagian dari Adiwiyata. Pembuatan ekobrik. Saya banyak belajar justru dari Bapak Ibu yang sekolahnya saya kunjungi. Jadi saya belajar banyak dari teman-teman itu, yang itu saya amati, tiru, modifikasi, dan inovasi di sekolah saya. Selanjutnya adalah Gerakan Sekolah Sehat yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ira Rusli, bahwa fokus Gerakan Sekolah Sehat itu sehat bergizi, fisik, imunisasi, jiwa, dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, Gen Z itu adalah generasi-generasi yang memiliki tingkat emosi yang labil. Itulah kenapa sekarang kesehatan jiwa itu dimasukkan dalam kurikulum KBK-an. Kalau di sekolah saya kurikulum KBK-annya termasuk ada kesehatan jiwa, menjaga kesehatan mental murid, menyediakan waktu, menyediakan telinga. Kalau di guru penggerak itu namanya apa ya? Saya lupa. Yang itu fokus kita menjadi pendengar untuk murid. Seperti itu Bapak Ibu. Ini penting. Ini juga bagian dari menjaga kesehatan lingkungan. Lingkungan belajar peserta didik. Ini peran masyarakat dan peran pemerintah dalam penerapan pendidikan lingkungan hidup. Dengan masyarakat tentunya kita bisa banget berkolaborasi Bapak Ibu. Itu sudah banyak teman-teman yang menerapkan di program P5-nya. Bagaimana dalam pelaksanaan P5 yang terkait dengan lingkungan, kehidupan berkelanjutan, itu teman-teman berkoordinasi dengan lingkungan sekitar untuk membuat program-program yang sesuai dengan capaian tujuan belajar peserta didik masing-masing. Ini kita bersinergi dengan masyarakat. Kalau dengan pemerintah tentunya kita harapkan kebijakan. Kebijakan yang tidak hanya sekedar di atas kertas, tapi kebijakan itu menjadi kebijakan yang diterapkan secara disiplin. Sekali lagi, karena kondisi bumi saat ini berpengaruh terhadap kondisi bumi di masa depan untuk anak-anak kita dan juga anak-anak didik kita. Ketika pemerintah hanya sekedar menuangkan peraturan perundang-undangan itu di atas kertas, tanpa implementasi, tanpa fungsi pengawasan, tanpa sanksi, maka sekali lagi isu lingkungan menjadi isu yang tidak populer dan mudah untuk dilanggar. Oke. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, pendidikan lingkungan dan praktek-praktek ramah lingkungan itu sangat penting untuk masa depan yang berkelanjutan. Pendidikan lingkungan dan praktik ramah lingkungan itu meningkatkan kesadaran, perilaku yang bertanggung jawab,
mendorong kehidupan yang berkelanjutan, memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan yang ramah lingkungan dan memastikan keseimbangan ekologi jangka panjang. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Kita bisa melanjutkan di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Mas. Baik, terima kasih banyak Ibu Erika atas pemaparan dan sharing ilmunya. Saya yakin banyak banget wawasan dan informasi baru yang kita dapatkan ya Bapak Ibu pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, kita masuk ke sesi tanya jawab interaktif. Baik Bapak dan Ibu Guru sekalian, di sini juga ada pertanyaan selanjutnya dari SDIK Mutiara Anak Soleh. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang dengan Ibu Noni ya, dari SD Islam Kreatif Mutiara Anak Soleh Sidoarjo. Silakan Ibu, apabila ada yang ditanyakan. Dengan Ibu Veronica, apakah sudah terdengar suara saya? Terdengar Ibu, terdengar. Baik, pada materi Ibu Erika tadi telah sedikit disinggung tentang sekolah Adiwiyata. Nah, kebetulan sekolah kami ini berencana mengajukan, nah, yang ingin saya tanyakan, apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah untuk menjadi kriteria sekolah Adiwiyata, atau poin-poin apa yang bisa ditingkatkan oleh sekolah terkait dengan perencanaan sekolah Adiwiyata itu. Nah, kita dikaitkan dengan program ESG tadi, Education for Sustainable Development, dan gerakan sekolah sehat itu. Nah, kebetulan di sekolah kami juga ada salah satu program yang namanya Eco Warrior, itu mencakup beberapa misi, yaitu pengolahan sampah, green school, kemudian budidaya tanaman dan hewan, gitu Bu. Kemudian kami juga sudah menerapkan strategi ESG, terutama yang waste reduction tadi, yaitu program 3R. Nah, mungkin demikian yang bisa saya tanyakan, Bu. Terima kasih Ibu Erika. Ya, Iya. silakan Ibu Erika. Terima kasih Ibu Terima kasih. pertanyaannya. Dengan Ibu siapa tadi Ibu? Maaf. Dengan Ibu Noni dari SD Islam Kreatif Mutiara Anak Soleh Sidoarjo. Dari Ibu Noni, Ibu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Noni. Eh, kalau dasar dari sekolah Adiwiyata itu tentunya adalah partisipasi dari seluruh warga sekolah. Itu basic banget. Karena ada beberapa sekolah Adiwiyata itu memang yang menerapkan programnya itu hanya ketika akan dinilai, atau menerapkan program-program yang itu sifatnya top down. Artinya instruksi kepala sekolah dilaksanakan oleh guru penanggung jawab Adiwiyata, baru itu ke murid. Nah, kesuksesan program itu terletak ketika kita melaksanakan secara bottom up. Apalagi dengan kurikulum Merdeka, kita melibatkan partisipasi murid secara aktif. Yuk kita angkat isu yang berangkat dari mereka. Kita ajak mereka untuk mengamati lingkungan sekolah. Apa ya yang kita butuhkan? Jadi tidak melulu itu berbicara tentang program yang populer atau isu-isu yang, oh ini kayaknya isu populer, sekolah lain belum pernah menerapkan. Tapi lebih kepada bahwa program Adiwiyata ini milik bersama seluruh warga sekolah. Bukan hanya program dari ibu kepala sekolah saja, tapi ini milik seluruh warga sekolah. Sehingga anak-anak, Pak Satpam, tukang kebun, seluruh guru, perpustakaan, TU merasa memiliki program tersebut. Ketika seluruh warga sekolah mulai merasa memiliki program, maka mereka akan melaksanakan dengan hati yang riang gembira, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Baru kita bisa bilang, kita bisa adjust itu ke 4 aspek penilaian Adiwiyata. Mungkin biasanya sekolah-sekolah Adiwiyata sudah hafal ya dengan itu ya. Yang pertama adalah aspek kebijakan sekolah. Bahwa kebijakan sekolah itu yang berhubungan dengan wawasan lingkungan hidup. Yang kedua, kurikulum sekolah. Tentunya kurikulum yang terintegrasi dengan penerapan lingkungan hidup. Yang ketiga, kegiatannya bersifat partisipatif. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ini sifatnya top down, maka partisipasi warga sekolah itu kurang antusias. Tapi ketika ini bersifat bottom up,
maka seluruh warga sekolah akan merasa memiliki program tersebut. Dan yang terakhir adalah aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang itu ramah lingkungan. Kita harus memperhatikan apakah peralatan-peralatan yang kita gunakan itu menjadi sumber polusi misalnya. Ataukah peralatan-peralatan yang kita gunakan dalam proses belajar di sekolah itu sudah menerapkan ramah lingkungan. Sarana prasarana yang mendukung. Seperti itu Bu Noni dari saya. Oke, Bu Noni, terima kasih. Sudah terjawab ya, Bu ya? Selamat siang, Ibu. Ibu, mohon maaf, masih di mute? Ya, Baik, sudah terjawab. Ibu terima kasih Ibu Erika dan Ibu Veronica. baik. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Baik, Ibu Erika, di sini ada pertanyaan lagi dari Bapak Supardi. Izin saya bacakan. Izin Ibu Erika sebelumnya dengan pertanyaan saya berikut. Kira-kira kegiatan seperti apa yang dapat kami selenggarakan terkait P5 yang kebetulan lingkungan di sekolah saya itu dalam wilayah hutan hutan adat sehingga kolerasi kegiatan P5 tersebut bermaksud ikut berpartisipasi dalam pelestarian hutan adat sehingga terjaga kelestariannya. Terima kasih banyak Ibu. Silakan Bu Erika. Terima kasih banyak Pak Supardi. Wah, menarik sekali ya kalau lokasi lingkungan sekolahnya dekat dengan hutan adat. Banyak banget yang bisa kita eksplor dari hutan adat ya Pak ya. Tentunya tantangan. Tantangannya apa nih? Tantangannya bagaimana menjaga kelestarian hutan adat itu. Itu bisa diambil sebagai topik P5. Bagaimana mereka mengkampanyekan, yuk jaga hutan adat dengan ada apa saja di dalamnya nih. Tanaman, hewan, dan segala sesuatu yang tinggal di dalam hutan adat. Hutan adat itu kan satu ekosistem. Satu ekosistem untuk makhluk hidup apa saja yang tinggal di dalamnya. Nah, tantangannya adalah bagaimana menjaga kelestarian ini. Ini bisa dimasukkan ke dalam poin P5. Kemudian yang kedua, menjadikan hutan adat itu objek pariwisata tanpa harus merusak, tanpa harus merubah originalitas dari hutan adat. Seperti itu. Dan mungkin di dalam hutan adat ada tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan tertentu yang itu bisa kita soundingkan ke masyarakat itu bahwa di dalam hutan adat kami ada tanaman berjenis ini yang itu bermanfaat untuk apa. Jadi itu masuk ke ranah kesehatan. Ranah kesehatan dan juga mungkin bisa dilakukan inovasi. Ketika anak-anak melakukan eksperimen, oh ternyata dari tanaman A kita bisa menemukan bahwa ini bisa menjadi penyembuh obat untuk penyakit X, seperti itu. Seperti itu sih, Bapak. Saya yakin, iya, Pak Supardi. Saya yakin banyak hal yang bisa dieksplor dari hutan adat ini ya. Ini mah field trip yang gratis, yang sehat, dan menyenangkan. Betul banget Ibu Erika, saya setuju. Terima kasih banyak Pak Supardi untuk pertanyaannya. Lanjut Ibu Erika, di sini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan pada saat pendaftaran. Izin saya bacakan juga ya Bu Erika ya. Di sini ada dari Bapak Dr. Andes Muhammad Aksanulkah dari Kabupaten Kudus. Metode pengolahan limbah plastik yang murah dan kecil resiko seperti apa ya Bu Erika? Mungkin ada saran dan kiat-kiat Bu Erika. Silakan Ibu. Maaf Pak Firus, saya sempat kelempar barusan. Oh, oke. Iya, Ibu di sini ada pertanyaan dari salah satu peserta ketika pendaftaran, ada dari Bapak Dr. Andes Muhammad Aksanulkah, metode pengolahan limbah plastik yang murah dan kecil resiko. Ibu Erika, mungkin ada saran atau tips? Silakan Bu Erika. Pengolahan limbah plastik yang murah tentunya 3R, Pak. Reduce, reuse, recycle. Minim resikonya karena itu biasanya masih seputar industri rumah, UMKM. Bisa banget. Itulah kenapa marak sekali bank sampah. Pertama, plastik itu ketika masuk ke TPA,
ada beberapa TPA itu yang sudah punya mesin untuk menghancurkan plastik menjadi biji-biji plastik yang nanti bisa dilempar lagi ke industri. Tuh, tapi kalau tidak ada TPA terdekat yang memiliki mesin penghancur plastik, bisa kemudian di-reuse atau di-recycle. Seperti itu, Bapak. Itu insya Allah terjangkau dan murah meriah dan bisa kita lakukan di kelas. Bisa dilakukan di mana saja Ibu ya. Maksudnya dalam Iya, arti di lingkungan dekat rumah juga bisa, tidak perlu jauh-jauh betul. kemana gitu ya Betul Bu ya. banget. Iya. Oke, Bu Erika, terima kasih untuk informasinya dan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Ibu Fidiatul Ilmiah dari Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana cara menanamkan peduli lingkungan sejak dini, Ibu? Mungkin kiat-kiat dan tipsnya juga. Silakan Ibu Erika. Oke, terima kasih Ibu Fidiatul Ilmiah. Untuk anak usia dini, Ibu, tidak ada yang jauh lebih efektif dari role model. Kalau gurunya mencontohkan, kalau gurunya melakukan, insya Allah anak mengikuti. Jadi kalau untuk pendidikan anak usia dini, pastinya role model. Kalau gurunya, anak-anak buang sampah pada tempatnya. Kemudian suatu saat gurunya, muridnya ngeliat, gurunya buka tuh, tutup botol, kemudian sampahnya digeletakkan saja di meja. Anak-anak sekarang itu cukup kritis, Bapak Ibu. Kok Ibu guru taruh sampah di meja, kenapa kok nggak dibuang ke tempat sampah? Nah, jadi kalau untuk anak usia dini, bagaimana menanamkan karakter cinta lingkungan? Paling sederhana itu adalah kita menjadi role model anak-anak tersebut. Anak-anak insya Allah tanpa kita banyak ngomong, ketika gurunya melakukan, anak-anak akan mengamati, melihat, dan mencontoh. Itu Ibu. Baik, setuju banget Bu Erika. Kita sebagai role model ya Bu ya, mau tidak mau Iya, mereka pasti akan betul. mengikuti ya tindakan-tindakan baik yang sudah kita lakukan ini untuk kedepannya Iya, mereka juga. betul. Oke, Ibu selanjutnya ada pertanyaan juga dari Bapak Ma'al-Mutadil. Mohon maaf Bapak jika ada kesalahan penyebutan nama. Pertanyaannya adalah langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat mengurangi kerusakan bumi yang semakin menua. Sementara kegiatan manusia sudah terlanjur terlaksana dan dapat mempercepat kerusakan. Alam yang awalnya sejuk, indah, dan permai, sekarang polusi udara dan sampah sudah mencemari lingkungan sehingga alam yang sejuk, indah, dan permai seakan tidak bisa kita rasakan lagi. Mungkin boleh dibantu Ibu Erika. Iya, Kira-kira terima langkah-langkah apa kasih. saja nih yang bisa mengurangi kerusakan bumi? Ya, Pertanyaannya terima seperti kasih Pak Al-Muqtadil. Nah, Bapak sepertinya tinggal di perkotaan ya Pak. Karena yang merasakan dampak dari polusi dan alam yang tidak indah itu sejauh ini masih masyarakat-masyarakat perkotaan. Kalau saya pergi ke desa terdekat aja misalkan ke kaki Gunung Kelut atau saya pergi ke kaki Gunung Penanggungan, nah itu udaranya masih sejuk Bapak, alhamdulillah. Tuh, jadi kalau kiat-kiatnya bagaimana sih agar bumi tidak semakin hancur ya Bapak? Tentunya dari kita sendiri itu kita harus senantiasa menanamkan dalam otak kita sesimpel itu tadi, membuang sampah. Jadi kalau ada, misalkan kita buang ya, sebentar aja kok, ini aja. Satu orang berpemikiran seperti itu, bagaimana dengan 10.000 orang yang lain yang juga berpemikiran sama? Itulah kenapa sungai-sungai di kota Surabaya itu, alhamdulillahnya sekarang sudah mulai mengalir, tapi ada masanya di mana sungai-sungai itu mampet karena tertutup oleh limbah-limbah sampah rumah tangga. Nah itu yang pertama untuk menjaga bumi. Yang kedua, hemat air, hemat listrik, Pak. Percaya nggak percaya, tapi tindakan dari satu individu, ketika satu individu ini menularkan ke lingkungan terkecil kita apa? Keluarga. Lingkungan terkecil kita adalah keluarga. Lingkungan terkecil kita kedua adalah ruang kelas kita. Kalau kita menularkan gaya-gaya pola-pola hidup menjaga lingkungan, pola-pola hidup mungkin nggak bisa yang terlalu ekstrim. Jangan pakai tas plastik. Mungkin itu terlalu ekstrim. Bisa kemudian direduksi, bawa tas sendiri. Kalau masih belum punya tas belanja,
bawa tas plastik, tapi at least kita tidak menambah sampah plastik lagi. Bawa tas plastik sendiri. Nah, ganti sikat giginya dengan sikat gigi yang dari bambu. Banyak tuh sekarang penjual sikat gigi bambu. Nah, kalau memang itu belum bisa dilakukan, perlahan, tapi ada yang kita contohkan kepada anak-anak kita di rumah, ada yang kita contohkan kepada anak didik kita di rumah, maka itu kita sedang menyebarluaskan kampanye untuk menyelamatkan atau menjaga agar bumi tidak itu, Pak. Selamat siang Ibu Erika. Iya, Ya, suara saya tadi sudah terdengar? tadi sempat kelempar sepertinya Ibu. Tapi tadi kata-kata terakhir terkait sikat gigi bambu ya Bu ya. Sikat gigi bambu, gimana caranya anak-anak kita pelan-pelan eh, apa ya melihatlah dari tindakan-tindakan perubahan-perubahan ini. Oke, sepertinya Bu Erika kehilangan sinyal Bapak Ibu. Baik, Uh, ya. Ibu Erika, mohon maaf suaranya terputus-putus. Mungkin sembari menunggu Ibu Erika dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin bisa chat di kolom chat Zoom atau mungkin klik tombol raise hand-nya Bapak Ibu jika ada yang ingin tanyakan atau mungkin sharing-sharing Bapak Ibu terkait apa yang sudah dilakukan mungkin sejauh ini untuk meminimalisir polusi seperti yang tadi sudah ditanyakan juga. Oke, di sini Ibu Erika sudah kembali bersama. Selamat siang Ibu Erika. siang, maaf saya terlempar. Udah apa Ibu? Iya Ibu, tadi penjelasan lagi seru banget padahal terkait contoh sikat gigi bambu Bu. Dan anak-anak apa melihat kita lah perubahan-perubahan itu perlahan-perlahan gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Mbak Vero. Karena apa ya? Kalau ngomongin tentang lingkungan itu sesuatu yang abstrak ya. Itu satu yang abstrak. Kalau kita ngomongin tentang eh, apa ya? em, contohnya apa ya? Ya, ya seperti itulah. Jadi kayak kita juga bukan stakeholder yang mengambil kebijakan. Jadi kalau terkait dengan isu-isu lingkungan yang bisa kita lakukan adalah kita punya kemerdekaan yang luas di ruang kelas kita untuk mengkampanyekan lingkungan. Ketika ruang kelas kita sudah terbentuk, habitnya sudah ada, kebiasaan dan pembiasaannya itu sudah ada, kita melebarkan sedikit ke lingkungan sekolah. Nah, kita bekerja sama, kita berkolaborasi dengan guru-guru dari level yang lain, dengan guru-guru bidang yang lain, bagaimana yuk ini menjadi isu bersama di lingkungan sekolah. Kemudian didukung oleh stakeholder sekolah mengeluarkan dalam bentuk kebijakan. Nah, ini akhirnya menjadi kampanye sekolah. Dari yang kecil, melalui ruang kelas kita melebarkan ke sekolah, at least sekolah bisa berdampak ke lingkungan-lingkungan di sekitar sekolah. Harapannya seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bu Erika. Semoga segala pertanyaan yang tadi Bapak Ibu ajukan dapat terjawab ya Bu Erika ya. Dan ternyata pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir Bu Erika dari sesi tanya jawab interaktif pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas antusias dan pertanyaannya Bapak dan Ibu guru sekalian. Kami mohon maaf apabila memang ada yang belum terjawab pertanyaannya secara maksimal atau mungkin ada pertanyaan yang belum sempat terbacakan. Tapi tidak perlu khawatir, nanti akan kami rangkum ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan akan kami share di Instagram story kami di @gramedia_mitra_edu. Baik, terima kasih Bu Erika atas ilmu dan diskusinya. Sebelum Ibu Erika meninggalkan ruangan Zoom, kami persilahkan Ibu untuk memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Oke, terima kasih banyak Pak Vero. Kalau dari saya, itu sederhana. Yuk kita mulai menjaga lingkungan, kita mulai menjaga bumi,
dimulai dari diri kita sendiri, baru kita sebarkan kebaikan itu di ruang-ruang belajar yang kita miliki. Setuju banget Bu Erika, dimulai dari diri sendiri ya Bu ya, baru kita bisa Betul, mengimbaskan kegiatan baik ini gitu ya. betul. Baik, Ibu Erika sekali lagi terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan semoga sehat selalu. Sampai berjumpa di acara baik berikutnya, Bu Erika. Terima kasih Mbak Vero, terima kasih banyak teman-teman. Saya belajar banyak dari diskusi kita hari ini. Sehat selalu. Sehat selalu Ibu. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, serta peserta webinar, kami hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ingin mengingatkan bahwa untuk mendapatkan e-sertifikat, Bapak dan Ibu perlu mengisi formulir presensi dan evaluasi. Link formulir telah kami bagikan di kolom chat Zoom, atau Bapak dan Ibu bisa memindai QR Code yang telah muncul di layar Bapak dan Ibu guru sekalian. Pengisian formulir presensi dan evaluasi dapat dilakukan paling lambat besok ya Bapak dan Ibu, Jumat 15 November 2024 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan e-sertifikat akan dikirimkan ke alamat email yang tertera pada formulir dan akan berproses sekitar kurang lebih 14 hari kerja. Jadi mohon ditunggu ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Terima kasih juga kepada narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Ita, ada Ibu Erika. Silakan juga follow akun Instagram kami di @gramedia_mitra_edu, @siplahgramedia, dan juga @komunitas_guru_belajar, lalu akun Facebook dan YouTube channel kami di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Untuk informasi terbaru tentang event webinar, informasi lainnya tentang produk. Sebagai penutup, saya Veronica selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di acara webinar berikutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Bapak dan Ibu guru sekalian.